Tribuners dan pemaja Rota Kota, hari ini kita sedang bersama dengan Wali Kota Cantik, Wali Kota Muda dan berprestasi, Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Airin. Ya, Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Selamat baik, Ibu. Baik. Ibu, kita hendak bincang-bincang ini untuk diketahui para pembaca bahwa kita tahu Tangerang Selatan ini kan sebenarnya di pusatnya megapolitan, dekat ke Jakarta, dekat ke Bogor, dekat ke Banten. Kan tidak banyak seperti ini. Hanya Depok, barangkali Depok juga, Bogor, Jakarta, Banten. Gitu. Ibu sudah 2 periode, dan ini sebentar lagi pilkada tanggal 9 Desember. Berarti masa periode Ibu kan tinggal sebentar lagi. 20 April 2021 saya selesai. 20 April 2021. Apa pengalaman-pengalaman yang menggembirakan dulu Ibu selama hampir 10 tahun memimpin? Ya, yang pasti saya bangga karena saya dipilih oleh masyarakat dan Allah Tuhan kasih amanah di Kota Tangerang Selatan yang masyarakatnya luar biasa. Itu yang bagi saya modal, dan kita bisa sampai di titik ini pun juga karena masyarakat Tangsel yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan penataan Kota Tangsel, dan bagaimana mereka juga masyarakat terutama mencintai Kota Tangerang Selatan sebagai rumah kita bersama tentunya, dan itu menjadi modal dalam rangka proses percepatan pembangunan di wilayah Tangerang Selatan. Ya. Yang pasti saya dilantik 20 April 2011 dan Tangsel sebagai daerah wilayah baru pemekaran dari Kabupaten Tangerang, tentu tujuannya kan adalah bagaimana untuk memperpendek jalur birokrasi. Kalau dulu harus ke Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sekarang cukup di Kecamatan Ciputat. Dan tentu tujuannya juga untuk meningkatkan daya saing daerah, karena kita tahu Tangsel yang tadi Mas bilang berbatasan dengan Jakarta, dengan Depok, Bogor, dan juga Tangerang tentunya. Kita harus punya diferensiasi seperti apa, dan kita tahu dengan luas wilayah 168 km persegi, jumlah penduduk yang hampir 1,5 juta penduduk, data BPS bahkan 1,7, jadi ada hampir 200.000 yang tinggal di Tangsel tapi nggak KTP Tangsel. Bahwa kita nggak punya sumber kekayaan alam, tapi alhamdulillah kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Sehingga sejak awal saya menjabat, waktu itu saya harus pengesahan Perda RT RW, rencana tata ruang wilayah. Maka kita jaga Tangsel sebagai wilayah perumahan pemukiman 70%, sehingga investasi pabrik yang lainnya yang tentu yang ramah lingkungan, tinggi teknologi. Makanya kenapa ada Taman Tekno dan yang lainnya kita jaga sehingga tidak ada polusi. Masyarakat tinggal di Tangsel dengan penuh keamanan, kenyamanan, kedamaian, layaknya sebagai sebuah rumah yang mereka berangkat 50% warga tinggal di Tangsel, kerja di Jakarta, pulang ke rumah suasananya nyaman dan aman. Itu yang kita buat, kita ciptakan sehingga Tangsel bisa menjadi seperti ini, dan alhamdulillah ternyata ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Modal saya pada saat kampanye keliling kemana-mana, dan juga tentu untuk kesejahteraan masyarakat. Persoalan Tangsel di 2011 tentunya infrastruktur. Saya tahu persis bagaimana jalan-jalan lingkungan rusak 70%, jalan kota, sekolah-sekolahan masih sekolah SD Impres, terus mahalnya masuk sekolah pada saat itu karena harus ada iuran pembangunan dan beberapa hal yang lain di bidang kesehatan. Maka di periode pertama saya fokus di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Yang saya lakukan sebetulnya saya mendengar dan turun langsung ke masyarakat apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga targetan kita tercapai dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tentu dengan daerah baru banyak persoalan permasalahan. Saya ingat persis 2011 kalau saya ketemu sama orang, saya tinggal di Rempoa, Jakarta Selatan, padahal kan Rempoa Tangerang Selatan. Tapi pada saat sekarang ini kalau saya ketemu sama orang, Bu, saya warga Ibu, saya warga Tangsel, ada rasa kebanggaan gitu. Nah, alhamdulillah itulah yang menjadi modal buat kita. Jadi tentu dengan kita pendidikan, sekolah kita bangun dengan prototipe, kita dorong agar anak-anak bisa sekolah pagi semuanya, puskesmas kita bangun, layanan kesehatan kita tingkatkan, infrastruktur kita perbaiki, jalan dan yang lainnya. Kita lebarkan jalan yang tentu itu menjadi modal kita untuk menjadi kota yang berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Smart City itu bagian juga bagaimana kita mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan lupa subscribe ya.